Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal saleh dalam kehidupan kita ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita, yaitu setelah tidur kita ini, yang merupakan kematian kecil, dan hanya kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang memasuki masjid kita ini untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka kedudukan dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kedudukan yang besar, pahala yang besar, keutamaan yang sangat agung yang dimiliki oleh orang-orang yang masuk ke dalam masjid dalam rangka bermajlis ilmu untuk mempelajari agama ini, kebaikan dari agama ini, dan juga mengajarkannya. Maka hendaknya kita serius dalam mempelajari kitab-kitab para ulama, terutama yang berkaitan dengan akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah, karena itulah yang menjadi pokok dasar dalam agama ini dan yang akan kita pegang sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk lebih serius lagi, insyaallah silakan merapat saja ya, tidak jauh-jauh seperti itu. Kalau bisa merapat sini, karena kita akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan harus dijawab oleh yang hadir. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebagai biar kajian kita hidup, tidak sekedar dari satu arah saja, tapi dari banyak arah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas secara rutin insyaallah setiap Ahad pagi, yaitu kitab akidah yang judulnya adalah Al-Aqidatul Muyassarah. Ini kitab ini sangat tipis ya, hanya 100 halaman saja, tapi manfaatnya sangat besar. Kitabnya berjudul Al-Aqidatu Al-Muyassaratu. Ini yang belajar bahasa Arab, ini susunan na'at dan man'ut. Jadi al-aqidah artinya apa? Aqidah, keyakinan. Al-muyassaratu itu sesuatu yang dimudahkan. Maksudnya pembahasan akidah dalam kitab ini adalah pembahasan yang dimudahkan, atau istilah kita praktis, yang mudah. Ini susunannya na'at dan man'ut. Al-aqidatu al-muyassaratu. Akidah yang dimudahkan atau akidah yang praktis. Ada kitab lain judulnya misalnya Al-Fiqhu Al-Muyassar. Biasanya disebut fikih muyassar. Itu fikih praktis. Sama. Dari segi susunannya sama. Al-Aqidatu Al-Muyassaratu. Nah, cara baca. Akidah yang pembahasannya dimudahkan, tidak terlalu rumit,
tapi sangat mudah. Poin-poin yang rinci kemudian disertai dengan dalil-dalil. Kemudian diteruskan judulnya Al-Aqidatul Muyassaratu Minal Kitabil Aziz Was Sunnatil Mutahharah. Jadi akidah yang mudah ini, yang praktis ini, dari mana sumbernya? Dari Alkitab. Apa maksud Alkitab di sini? Al-Qur'anul Karim. Alkitab ketika disandingkan dengan As-Sunnah berarti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW atau hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun di sebagian ayat misalnya berkaitan dengan Ahlul Kitab, maksudnya Alkitab di situ siapa? Ya Taurat atau Injil, tergantung konteksnya. Tapi kalau di sini disebut Alkitab berarti jelas yaitu Al-Quranul Karim. Al-Kitabil Aziz. Minal Kitabil Aziz. Nanti yang belajar bahasa Arab itu min di situ min apa? Huruf jar. Sehingga Al-Kitabi kasrah. Al-Azizi ini na'at sifatnya. Sehingga di sini sifat Al-Aziz adalah sifat dari Alkitab itu. Sehingga Al-Azizi ikut juga kasrah. Ini memang sedikit kita bahas bahasa Arabnya karena ini sebenarnya kelanjutan juga dari kajian Bapak Durusul Lughah, cuman kita lebih umumkan. Artinya maksudnya yang hadir bisa semuanya dan manfaatnya juga agar lebih luas. Jadi kita terjemahkan juga Minal Kitabil Aziz, dari Al-Quran yang Al-Aziz, yang mulia, yang memiliki izzah, memiliki keperkasaan. Wasunnatil mutahharah, dan sunnah. Maksudnya sunnah sini apa? Yang dimaksud dengan sunnah adalah hadis. Hadis itu apa? Ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa apa saja? Ucapan, perkataan, atau perbuatan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ucapan sudah jelas, seperti Rasulullah bersabda, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, para rasul, para malaikat, dan juga hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini perkataan Nabi Muhammad SAW. Adapun perbuatan itu seperti tata cara salat Nabi Muhammad SAW, tata cara makan Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Adapun takrir, penetapan, itu persetujuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Adanya seorang sahabat yang melakukan sesuatu lalu Nabi SAW mendiamkannya, atau mengatakan sesuatu Nabi SAW mendiamkannya, atau Nabi Muhammad SAW bertanya kepada seseorang lalu orang tersebut menjawab dan Nabi SAW membenarkan. Ini juga termasuk takririyah. Sebagaimana hadis jariyah yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang di mana Allah. Di mana Allah? Kalau kita tanya kepada masyarakat di mana Allah, jawaban mereka beragam-ragam. Ada yang akidahnya masih lurus sehingga dia mengatakan Allah di atas langit, Allah ada di atas, Allah ada di atas arsy. Tapi ada orang-orang yang terkena syubhat karena pemikiran-pemikirannya menyimpang sehingga mereka mengatakan Allah itu enggak ada. Allah itu ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana, dan itu disebarkan sama orang-orang Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Akidah yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya akidah ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah wahyu. Inilah wahyu yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akidah, keyakinan kita harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan dibangun di atas kaidah-kaidah filsafat ataupun pemikiran-pemikiran orang-orang yang menyimpang. Kemudian tadi, ketika ada seseorang yang ingin memerdekakan budaknya, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengetes budak tersebut dengan mengatakan, wahai budak, aina Allah? Di mana Allah? Maka budak tersebut mengatakan, fis sama. Allah ada di langit, di atas langit. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ana? Siapa saya? Maka budak tersebut mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita yang beriman.
Maka ini takrir, penetapan dari Nabi Muhammad SAW tentang di mana Allah. Maka jawabannya betul adalah Allah fis sama, di ataslah langit. Tepatnya istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas 'arsy. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi. Itu seorang pengajar di Qism Aqidah Fakultas Syariah dan Dirasat Al-Islamiyah di Universitas Al-Qasim. Beliau rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kitabnya, bukunya, mencatat tulisan, membuat tulisan, membuat tulisan-tulisan ilmiah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya dengan, ismi artinya apa? Nama. Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih atau Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Baik rahmat itu untuk seluruh makhluknya ataupun khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Jadi pertanyaannya, silakan siapa yang bisa menjawab? Kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Apa di Al-Quran kenapa? Setiap suratnya. Nah, jadi setiap surat di Al-Quranul Karim dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Karena sebagian ulama mengatakan karena At-Taubah dan surat Al-Anfal itu sebenarnya satu surat. Pembahasannya pun sama. Ada yang demikian bilangnya. Ada yang mengatakan ke At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim karena Bismillahirrahmanirrahim itu berkaitan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Maha Penyayangnya Allah. Sementara At-Taubah ini berkaitan dengan ketegasan kita, sikap kita berlepas diri dari orang-orang kafir, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Maka ayatnya pertama bara'atun minallahi wa rasulih. Inilah sikap berlepas diri dari Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrik. Dan surat Al-Bara'ah ini, surat At-Taubah ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Perang. Butuh ketegasan. Maka enggak pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Namun memang penetapan Bismillahirrahmanirrahim ada di surat At-Taubah atau tidak, ini sesuai dengan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penulis wahyu, penulis Al-Quran, diimlakan kepada mereka bahwasanya di surat At-Taubah memang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, tapi pada dasarnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan pertama, sehingga para ulama pun mengikuti hal itu. Ketika menulis buku, menulis tulisan, menulis surat, maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya apa dalilnya? Kenapa pakai Bismillahirrahmanirrahim? Ya? Bisa, itu ada sebuah riwayat, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Segala sesuatu yang penting tidak dimulai dengan bismillah, tapi maka dia terputus dari keberkahan. Tapi riwayat itu lemah. Riwayat itu apa? Lemah. Ada lagi alasan lain kalau bismillah? Dengan meminta pertolongan kepada Allah. Iya, bismillah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Tapi maksudnya apa dalil berkaitan dengan kok mulai dengan bismillah? Perbuatan Rasul. Gimana Rasulullah? Setiap menulis surat kepada raja-raja selalu dimulai dengan bismillah. Nah, sahih. Jadi setiap menulis surat kepada raja-raja, maka Rasulullah SAW memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya berkaitan dengan kisahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu sebelum masuk Islam, beliau dipanggil sama Heraklius. Heraklius siapa ini? Raja Romawi. Diutus ke sana untuk ditanya-tanya tentang siapa sebenarnya Rasul yang diutus di kalangan daerah kalian itu. Seperti apa sifatnya, apa yang diajarkan dan seterusnya.
Nah, di situ ada surat yang dikirimkan kepada Heraklius tersebut yang dibawa oleh Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu mengirim surat kepada pemimpin di Busra. Lalu pemimpin Busra mengirimnya kembali lagi ke Heraklius. Bahasa Arabnya Heraklius itu Azimir Rum, penguasa atau raja di Romawi. Abu Sufyan mengatakan, maka dibawakan surat Rasulullah SAW itu kepada Heraklius dan juga dibacakan kepada dia. Isinya apa? Isinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqla azimir Rum. Surat ini dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, diberikan kepada Hiraql azimir Rum. Jadi Heraklius itu pemimpin raja di bangsa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Nah, lihat salamnya Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Orang non-muslim. Caranya gimana? Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan diberikan kepada orang yang mengikuti hidayah. Nah, kan kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non-muslim. La tabda'uhum bisalam. Jangan mulai mengucapkan salam kepada non-muslim. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hanya kepada orang muslim. Adapun kalau misalnya atau ada acara, kemudian ada non-muslim, ada orang muslim, maka kita secara umum aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maksudnya kepada orang muslimnya. Secara umum boleh. Tapi kalau khusus memang kita lagi bertamu kepada orang non muslim, kita lagi berkunjung ke orang non muslim, maka ngetok pintunya sesuai mereka aja, permisi dan seterusnya. Adapun mengucapkan salam maka tidak dibolehkan. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum, tidak. Nabi SAW mengucapkan apa? Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan diberikan kepada orang yang mengikuti hidayah, petunjuk Islam ini. Ini juga di lafaz ini mengisyaratkan apa? Dakwah kepada siapa? Heraklius. Semoga keselamatan diberikan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Berarti yang tidak mengikuti petunjuk apa? Nggak dapat keselamatan ini, nggak dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Maka beliau melanjutkan, amma ba'd, adapun setelahnya. Ini juga dalil ketika kita nulis buku Bismillahirrahmanirrahim atau lagi ngomong ceramah, muqaddimah dulu, baru setelah itu diterangkan apa? Amma ba'du, adapun setelahnya, baru apa isinya itu setelah itu. Baik. Dan ini juga sebenarnya amma ba'du ini nanti disebutkan dalam khutbatul hajah yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi Nabi SAW mengajak Heraklius untuk apa? Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Saya mengajak engkau untuk memeluk agama Islam. Aslim taslam. Masuklah engkau ke dalam Islam, maka engkau akan selamat. Ya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islam engkau akan selamat dan Allah akan memberikan kepada engkau dua kali pahala. Pertama apa? Pahala dia masuk Islam. Yang selanjutnya pahala membuka pintu masyarakatnya untuk masuk Islam. Selanjutnya beliau mengatakan, fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyyin. Kalau engkau berpaling dari masuk Islam, wahai raja yang mulia, maka engkau akan menanggung dosanya orang-orang Arisiyin. Itu warganya beliau, warganya apa? Romawi itu. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan terhalangnya hidayah kepada orang-orang masyarakatnya, rakyatnya. Maka ini kalau suatu pemimpin negara masuk Islam, kemudian dia membolehkan rakyatnya untuk masuk Islam, maka pahalanya luar biasa. Apalagi kalau dia sendiri yang mendakwahkan mereka, maka semua keislamannya rakyat itu diberikan kepada siapa? Pahalanya diberikan kepada raja tersebut, luar biasa. Tapi kalau orang menghalang-halangi dari dakwah Islam ini, dia juga dapat sebaliknya, yaitu dosanya orang-orang yang tidak bisa masuk Islam gara-gara dia. Apalagi kalau seorang raja tersebut malah menolak dakwah ini, kemudian
orang yang masuk Islam malah disiksa dan seterusnya, ini dosanya tentunya lebih besar. Kemudian beliau membawakan ayat, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, kemari saya ajak kepada kata yang sama di antara kita semuanya. Itu kalimat tauhid. Kalimat yang sama didakwahkan di dalam kitab Injil, Taurat ataupun kitab-kitab yang lainnya, dan didakwahkan oleh para nabi yang lainnya. Apa itu isinya? Ini dakwahnya para nabi dan rasul seluruhnya sama, yaitu apa? Alla na'budu illallah. Agar kita semuanya tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Karena di saat itu orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik yang lainnya menyembah kepada selain Allah. Nasrani menyembah kepada Yesus, kepada Bunda Maria, kemudian kepada Ruhul Kudus, Tuhan Bapa dan lain sebagainya, mereka sembah. Maka diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam, menyembah hanya kepada Allah. Jangan beribadah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan berbuat kesyirikan, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sampai seorang di antara kita itu saling menjadikan Tuhan satu dengan yang lainnya, yang menjadikan manusia sebagai Tuhan dengan mengkultuskannya. Ini tidak boleh. Ya, ini dakwahnya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Nasrani tersebut. Romawi di saat itu adalah Nasara, orang-orang Nasrani. Jadi dakwah demikian. Tapi poin kita adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW memulai surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kemudian adakah nabi-nabi sebelum kita yang yang memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ada nggak? Nabi Sulaiman. Di surat apa? Surat Saba. Bukan. Ya, kemarin yang kajian malam bilang surat Saba, tapi bukan. Sama. Surat Saba itu tentang apa? Tentang Ratu Saba. Memang ada kisah Nabi Sulaiman di situ, ada. Cuman sekelumit saja. Tapi kalau di surat An-Naml, ya Pak ya, surat An-Naml ayat 30 sampai 31, itu isi suratnya. Adapun kisahnya kan saat itu Nabi Sulaiman sedang mengumpulkan pasukannya, tiba-tiba tidak ada burung apa? Hudhud, nggak ada. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, ini kalau nggak hadir dia, saya akan sembelih dia. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Lau azibannahu wa tafaqqada tayr. Jadi ketika Nabi Sulaiman sedang mengecek burung-burung semuanya, kan semuanya tunduk ya. Hewan-hewan tunduk sama beliau, termasuk jin juga tunduk sama beliau. Nah, dan beliau bisa bicara dengan bahasa mereka. Nah, ketika lagi ngecek burung-burung yang ada, tiba-tiba Hud tidak ada. Beliau mengatakan, "Mali la aral hudhud." Kenapa saya tidak bisa melihat hudhud? Di mana ini hudhud? Am kana minal ghaibin? Atau dia lagi enggak hadir sekarang? La u'adzibannahu 'adzaban syadid. Aku akan siksa dia dengan siksa yang sangat pedih, yang sangat luar biasa. Aw la azbahanna, atau akan saya sembelih saja dia. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia akan membawa kepadaku dengan ilmu yang sangat jelas. Maka ketika famakatha ghaira ba'id, setelah itu datanglah Hudhud. Nah, ketika datang langsung, sangat cerdasnya Hudhud ini, dia langsung menyampaikan alasannya, dan alasannya pun dengan kata-kata yang luar biasa, sehingga membuat Nabi Sulaiman pun luluh. Nabi Sulaiman pun mengiyakan alasan dia. Seandainya dia beralasan misalnya, oh Afan, saya tadi lagi di rumah, atau lagi di apa, atau lagi ngapain? Ngecat. Burung, lagi cari makan, mungkin akan disiksa atau akan dihukum sama Nabi Sulaiman. Tapi beliau mengatakan apa? Hudhud ini mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ahattu bima lam tuhid bih. Saya tahu sesuatu, saya barusan sedang mengetahui sesuatu yang engkau tidak tahu sama sekali. Langsung tuh penasaran, muncul apa? Penasarannya Nabi Sulaiman. Wajibtuka min saba'in binayaqin, dan saya datang dari negeri
Saba dengan ilmu yang sangat yakin, dengan berita yang sebenar-benarnya. Saya dapat cerita di sana. Saya dapat berita tentang kerajaan di negeri Saba. Maka tadi sebenarnya ikhwan nyebut Saba karena memang ada kata Saba di sini. Mirip. Dan sebagian kisahnya memang di sana. Tapi kemudian dia menceritakan, memberitahukan tentang hal penting. Hal penting itu apa? Itu berkaitan dengan tauhid yang dinodai. Ini menunjukkan juga kepada kita salah satu dalil Nabi Sulaiman pun dakwahnya kepada tauhid, mengajak rakyatnya, masyarakatnya untuk bertauhid kepada Allah. Maka ketika lihat kesyirikan langsung diingkari, tidak diam beliau. Hudhud bukan Nabi, Hudhud burung ya. Hudhud mengatakan, "Inni wajadtu imra'atan tamlikum." Saya mendapati ada raja yang menguasai mereka, tapi perempuan rajanya. Wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Dia diberikan banyak hal, segala sesuatu mereka miliki. Sangat kaya, sangat luar biasa nih kerajaan. Wa laha 'arsyun 'azim, dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Ya, nanti singgasananya akan dipindah sama siapa? Awalnya mau sama Ifrit dengan apa namanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri langsung datang tuh, tapi ada orang lain, yaitu orang yang berilmu, dia memiliki ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sekedar mengedipkan mata cukup langsung sampai. Sehingga Nabi Sulaiman mengucapkan apa? Ini adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Saya mendapati raja perempuan ini, Ratu Bilqis ya, dan juga kaumnya, mereka sujud kepada matahari. Ini kita melihat berarti ada tuh yang orang-orang yang menyembah matahari, bahkan sampai sekarang ada. Ya, mayoritas di daerah mana? Jepang. Mereka menyembah, bersujud kepada matahari tersebut dari selain Allah, dan setan pun menghiasi perbuatan mereka. Ini kerjaan setan, menyesatkan manusia, menghiasi perbuatan mereka seolah-olah mereka jadi lebih khusyuk ketika beribadah kepada apa? Setan, kepada matahari tersebut. Fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Sehingga setan pun menghalangi mereka dari jalan yang lurus dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Allah yasjudu lillah, janganlah mereka beribadah kecuali hanya Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian Hudhud menyampaikan tentang tauhid, agar mereka itu hendaknya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan al-khab'a di langit dan di bumi, dan Allah lah yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan juga apa yang kalian buka terang-terangan. Allah lah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Dialah Rabbul Arsyil Azim. Dialah pemilik arsy yang lebih besar, yang sangat besar, yang lebih besar daripada arsy yang dimiliki siapa? Bilqis tersebut. Maka nih sikapnya Nabi Sulaiman ini faedah luar biasa. Sikapnya Nabi Sulaiman ini, apakah langsung percaya dengan perkataan Hudhud atau tidak? Padahal ceritanya sudah luar biasa. Ya, diawali dengan saya tahu apa yang kau tidak tahu. Langsung langsung ditodong gitu. Dan yang disampaikan pun berkaitan dengan tauhid, berita tentang penodaan tauhid di suatu daerah. Dan Nabi Sulaiman raja yang luar biasa, yang kuasanya luar biasa besar. Ternyata ada raja lain dan perempuan lagi nyembahnya kepada selain Allah, malah nyembah kepada matahari tersebut. Nah, tapi Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Beliau mengecek dulu. Qala sananzur. Ya, kita akan perhatikan lagi, kita akan lihat lagi, kita akan cross check lagi. Asadaqta am kunta minal kadhibin? Apakah engkau benar atau engkau termasuk orang yang berbohong? Ya, ini pentingnya apa? Tabayyun. Pentingnya tabayyun, kita harus cross check berita-berita yang ada. Atau orang cerita ke kita, katanya tobat dan seterusnya, harus dicek lagi. Contohnya itu, harus dicek dulu kebenarannya agar kita tidak tertipu, agar kita tidak salah bersikap. Nah, ini Nabi Sulaiman mengatakan sananzur, kita akan lihat nanti. Asadaqta am kunta minal kadhib? Apakah engkau benar atau engkau termasuk orang yang bohong?
Gimana caranya? Maka Nabi SAW Sulaiman mengirim apa? Surat kepada raja perempuan tersebut, Ratu Bilqis tersebut. Dan siapa yang bawa surat? Hudhud. Langsung burung itu yang akan membawa surat. Idhab bi kitabi hadza. Engkau pergi dengan membawa kitabku ini, buku ini. Maksudnya apa? Surat ini. Fa'alqih ilaihim. Lemparkan kepada mereka. Karena burung kan tinggal terbang taruh di seperti itu. Dan itu dipakai sejak zaman Nabi Sulaiman. Burung pos, yang punya burung dara pos, nah dulu kayak gitu. Itu sudah ada yang bawa surat. Kemudian, tapi ini burungnya hudhud, bukan burung merpati ya. Burung hudhud. Nah, suratnya lemparkan kepada mereka, summa tawalla anhum, kemudian pergi. Lemparin pergi biar gak ditangkap. Fangzur madza yarji'un. Nanti dilihat apa yang mereka kembalikan, apa balasan mereka, apa respon dari mereka. Qalat, maka ketika surat itu diambil sama prajuritnya, maka dan disampaikan kepada Ratu Bilqis, maka dia mengatakan, ya ayyuhal mala, wahai para pemuka yang di dalam kerajaan itu, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ini kelihatan akhlak baiknya siapa? Ratu Bilqis ini. Dia mengatakan apa? Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya ini dilempari kepada saya buku, tapi buku yang mulia, surat yang mulia. Dia disebutnya apa? Kitabun karim. Surat yang mulia. Suratnya itu dari siapa? Innahu min Sulaiman. Itu dari Sulaiman. Isinya innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Suratnya isinya pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim dari Nabi Sulaiman, dari Sulaiman gitu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Isinya alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan engkau sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam keadaan masuk Islam. Ya, subhanallah. Singkat padat tapi mengena. Nah, ketika dapat surat seperti ini, maka Ratu Bilqis mengatakan apa? Kepada diskusi kepada pemuka di situ. Ini menunjukkan cerdasnya perempuan ini. Perempuan lemah sebenarnya, tapi ketika dia memiliki apa? Pemuka-pemuka backingan yang kuat, dia akan bisa diskusi. Dia memutuskan perkara di antara mereka sehingga kerajaan Sabah itu makmur. Nih kelebihannya apa? Diskusi. Maka penting untuk diskusi kepada bawahan-bawahan kita ataupun kepada senior kita. Kemudian sahabat berdiskusi, kita lanjutkan kisahnya aja biar dapat secara sempurna. Ya ayyuhal mala, wahai para pemuka masyarakat, aftuni fi amri, tolong berikan fatwa kepadaku, berikan nasihat, saran kepadaku. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhaduni. Saya tidak akan memutuskan satu perkara, satu perintah sampai kalian bersaksi, sampai kalian memutuskan di antara kita. Diskusi dulu biar matang nih. Keputusan ini mau menghadapi raja siapa? Sulaiman, biar matang. Qalu, maka para pemimpin ini mungkin komandan-komandannya ya, jenderal-jenderalnya, dia mengatakan nahnu ulu quwwah, kita itu pasukan yang memiliki kekuatan, wa ulu ba'sin syadid, dan kita adalah pasukan yang memiliki kekuatan, bisa menyiksa dengan siksa yang sangat luar biasa, wal amru ilaik, silakan perintah perintah di tanganmu wahai raja. Fangzuri madza ta'murin. Silakan dipertimbangkan saja apa yang kau perintahkan. Yani apa yang Anda perintahkan kami siap. Mau perang sama dia siap. Wah, ini luar biasa. Luar biasanya siapa? Pasukannya yang sangat solid kepada rajanya. Qalat, lihat apa jawaban dari ratu tersebut. Apakah dia kemudian ketawa-tawa, sombong, iya kita memang kuat, kita serang aja mereka, atau gimana? Nah, maka Ratu Bilqis mengatakan innal muluka, sesungguhnya raja-raja itu biasanya apa yang mereka lakukan? Mereka biasanya idza dakhalu qaryatan afsaduha. Para raja-raja yang ada ini biasanya kalau memasuki satu negeri, satu daerah, mereka akan merusak negeri itu, melakukan kerusakan, mengambil hartanya, mengambil wanitanya dan lain sebagainya. Itu merusak. Demikian kebiasaan orang-orang raja-raja tersebut.
afsadu wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Dan setelah mereka menghancurkan daerah tersebut, mengambil harta-harta mereka, maka mereka menjadikan orang yang paling mulia dari kampung tersebut, di negeri tersebut, itu akan dijadikan orang yang rendah. Dia hinakan, dia tangkap, dia seret kemana-mana atau diapain, pokoknya gitu ya. Itu kebiasaan raja-raja yang ada saat itu. Wa kadzalika yaf'alun. Demikianlah mereka selalu melakukan hal tersebut. Namun saya, kata Ratu Bilqis, saya tidak akan melakukan hal itu. Saya tidak akan melakukan perusakan di negerinya orang-orang tersebut, dan juga tidak akan menghinakan orang yang mulia di antara mereka. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Tapi saya akan mengutus kepada mereka dengan hadiah. Dites. Ceritanya mau ngetes ya Pak? Nabi Sulaiman dites dengan hadiah. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Lalu kami akan mengetes, melihat apa yang dibawa oleh utusan ini. Jadi ini hadiah banyak banget, harta melimpah dan sebagainya diberikan kepada dia. Mau dilihat nih, apa respon dari raja tersebut. Kalau menerima hadiah, udah berarti remeh dia. Nih bukan raja yang apa, yang memiliki kekuasaan yang kekuatan yang besar, berarti kecil, bisa dikalahkan mudah. Tapi enggak, nanti kita lihat. Falamma jaa Sulaiman, ketika utusan tersebut membawa hadiah dari Ratu Bilqis tersebut datang kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, qala atumiddunani bimal, apakah kalian mau memberikan saya harta? Ya, saya banyak hartanya, ngapain terima hadiah dari kalian? Fama atani Allahu khairum mimma atakum, apa yang Allah berikan kepadaku ini lebih baik daripada apa yang kalian bawa. Yang kalian berikan ini tidak ada apa-apanya. Yang dimiliki, yang Allah berikan kepada saya, kerajaan yang ada, harta yang ada ini sudah lebih baik daripada apa yang kalian berikan ini. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bahkan kalian ini sebenarnya senang dengan hadiah ini. Kalau ini saya kasih kamu, Allah suka. Gitu. Ini menunjukkan apa? Izzah. Apa namanya? Izzah. Nabi SAW mengatakan, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzuhu wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia melaksanakan qiyamul lail, salat di malam hari, dan juga izzahnya, keperkasaannya, kemuliaannya ketika dia tidak butuh kepada manusia. Dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengemis-ngemis kepada manusia. Nah, ini Nabi Sulaiman demikian juga. Memiliki izzah, memiliki apa? Kewibawa, memiliki keperkasaan. Apa yang kalian berikan nih, harta-harta yang melimpah, yang bagus-bagus ini tidak bisa apa? Ini baik, tapi apa yang Allah berikan kepadaku ini lebih baik daripada yang kalian berikan ini. Dan kalian sendiri sebenarnya masih suka kepada hadiah ini. Maka beliau mengatakan, irji ilaihim, pulang kamu ke sana, bawa lagi sana. Silakan pulang ke kampung, ke negerimu, ke kerajaanmu. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillah wa hum saghirun. Sungguh kami akan mendatang dengan pasukan yang besar yang tidak ada ujungnya. Coba. Nabi Sulaiman di mana? Palestina, di Syam. Sabah di Yaman. Di Yaman. Dari Sabah ke Yaman berapa kilo? Atau pasukan Nabi Sulaiman tidak ada ujungnya. Jadi mentok tuh kalau jadi sangat panjang, sangat besar. Gimana kalau nggak besar? Semua hewan-hewan ditundukkan untuk beliau. Kemudian apa? Jin juga demikian, manusia juga demikian. Maka luar biasa. Nah, intinya kemudian singkat cerita nanti Ratu Bilqis sendiri yang datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman dan takjub dengan apa yang ada di situ. Kemudian beliau masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sulaiman alaihi salatu wassalam, sehingga Ratu Bilqis mengatakan, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya saya ini telah menzalimi diriku sendiri. Dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kesyirikan dan lain sebagainya. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, dan saya masuk Islam bersama Sulaiman untuk Allah Subhanahu wa taala, pencipta, penguasa, raja alam semesta ini. Ini luar biasa dakwahnya Nabi Sulaiman, dengan kisah yang telah kita sebutkan tadi, bagaimana cara dakwahnya Nabi Sulaiman
Ya. Kemudian poin yang pembahasan kita sebenarnya di masalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tulisan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup nih. Cukup betul nggak? Cukup dulu ya. Sampai situ aja. Sampai istilah. Insyaallah ya sedikit-sedikit. Lama-lama menjadi bukit, sedikit-sedikit. Ilmu itu dipelajari sedikit-sedikit, ya secomot-comot, nanti insya Allah yang penting bisa dipahami, nanti bisa bermanfaat insya Allah Ta'ala. Lanjut betul ya? Sudah aja ya? Cukup Pak ya? Baik, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.